Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan teman-teman semua, perkenalkan saya Tasya Malinda, NIM 1903643 dari kelas kimia NKC 2019. Baik, pada kali ini saya akan mempresentasikan tentang penyakit genetik alkaptonuria. Yang pertama yaitu penjelasan tentang penyakit genetik. Penyakit genetik atau kelainan genetik adalah gangguan kesehatan yang disebabkan oleh kelainan pada genom yang menyebabkan sebuah kondisi fenotip klinis. Kondisi ini dapat diakibatkan oleh mutasi pada satu gen atau monogenik, atau beberapa gen atau poligenik, atau kelainan kromosom. Penyakit terkait kelainan genetik ini mungkin menunjukkan tingkat keparahan yang berbeda, tergantung dari gen yang diturunkan bersifat resesif atau dominan. Satu, penyakit yang disebabkan oleh gen dominan biasanya dapat muncul walaupun hanya satu salinan gen dengan mutasi DNA dari salah satu pihak orang tua. Sebagai contoh, jika salah satu orang tua menderita penyakit A, artinya setiap anak akan memiliki peluang 50% untuk mengidap penyakit tersebut. Kemudian untuk yang kedua, yaitu penyakit yang disebabkan oleh gen resesif memiliki kemungkinan lebih rendah dalam menyebabkan gangguan berat pada seseorang. Ini karena gen resesif baru menimbulkan gangguan kesehatan jika diturunkan dari kedua orang tua atau kedua salinan gen harus mengalami mutasi DNA. Contohnya, jika kedua orang tua memiliki satu salinan gen yang bermutasi, maka anak memiliki peluang 25% untuk mengidap penyakit tersebut. Dalam kasus ini, orang tua disebut sebagai karir. Kemudian untuk contoh penyakit genetik yang saya ambil di sini adalah penyakit genetik dari alkaptonuria. Penyakit genetik alkaptonuria ini merupakan kelainan genetik yang menyebabkan urin menjadi gelap atau berwarna hitam. Dengan kondisi ini disebabkan oleh gangguan penguraian asam amino akibat mutasi gen HGD. Selain urin yang berwarna hitam, alkaptonuria juga bisa menyebabkan kulit, telinga, kuku, dan penderita tampak kehitaman. Gejala dari penyakit ini dapat muncul sejak bayi. Salah satu gejala yang bisa terlihat adalah munculnya noda hitam pada popok. Namun, gejala ini seringkali diabaikan karena seringkali pada awalnya air seni berwarna normal dan baru berubah menjadi coklat tua atau hitam setelah terpapar udara selama beberapa jam. Gejala alkaptonuria lainnya akan semakin terlihat seiring dengan bertambahnya usia. Biasanya, gejala tersebut mulai terlihat ketika penderita berusia 20-30 tahun ke atas. Gejala tersebut dapat meliputi diantaranya 1. Gejala pada kuku dan kulit. Perubahan warna yang terjadi pada warna kuku dan kulit seperti bentuk warna kebiruan atau kehitaman pada kuku dan kulit yang sering terpapar sinar matahari atau pada kelenjar keringat seperti dahi, pipi, ketiak, dan daerah kelamin. Kemudian yang kedua yaitu gejala pada mata, berupa munculnya noda berwarna hitam atau abu-abu tua pada bagian putih mata atau sklera. Kemudian yang ketiga yaitu gejala pada tulang rawan dan telinga, berupa perubahan warna tulang rawan menjadi kehitaman atau okronosis, paling sering terlihat di tulang rawan telinga dan warna kotoran telinga menjadi hitam. Setelah penderita alkaptonuria menginjak pada usia 40 tahun ke atas, maka akan terjadi penumpukan asam homogenistat pada tulang rawan dan sendi, juga bisa menyebabkan radang sendi. Gejalanya dapat berupa nyeri atau kaku pada sendi, terutama pada sendi besar seperti bahu, panggul, atau lutut. Jika penumpukan asam homogensitat terjadi pada tulang dan otot yang ada di sekitar paru-paru, bisa terjadi kekakuan dan menyebabkan terjadinya sesak nafas dan kesulitan bernafas. Alkaptonuria ini sendiri akan menyebabkan enzim homogentisat oksidase tidak dapat berfungsi dengan baik dan menguraikan asam amino. Akibatnya, salah satu bahan yang seharusnya terurai dalam proses ini, yaitu asam homogentisat, juga akan mengalami penumpukan. Penumpukan ini akan mengganggu fungsi kerja organ lain. Sebagian penumpukan asam homogentisat akan dikeluarkan melalui urin dan keringat.
Hal inilah yang menyebabkan warna keringat dan urin penderita alkaptonuria akan menjadi lebih gelap atau hitam. Berikut contoh gambar dari penyakit orang yang menderita alkaptonuria. Baik, sekian presentasi dari saya terkait penyakit genetik alkaptonuria. Mohon maaf bila terjadi kesalahan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.